Gempa susulan di kota Ambon tidak berpotensi tsunami. Pasca gempa, sekolah pulangkan siswa lebih awal. Salam saudara, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda melalui pengudaran program Berita Maluku hari ini, edisi Senin 30 September 2019. Saya Nipari Nusa. Saya Henry Nanlohi. Selain dua berita utama tadi, tim redaksi Maluku hari ini juga telah menyiapkan sejumlah berita untuk saudara simak. Baik saudara, kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa susulan yang terjadi di kota Ambon tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan data dari BMKG sampai dengan hari ini, jumlah gempa susulan telah mencapai 738 kali. Pasca gempa berkekuatan 6,5 magnitudo yang terjadi di kota Ambon, Maluku Tengah, dan Seram bagian Barat, masyarakat masih merasakan adanya gempa susulan dengan kekuatan yang bervariasi mulai dari 3 hingga 4 magnitudo. Berdasarkan data BMKG hingga hari ini, jumlah gempa susulan yang terjadi mencapai 738 kali dan dirasakan masyarakat sebanyak 84 kali. Dari gempa susulan tersebut, BMKG memastikan tidak akan terjadi tsunami. Hal itu dikarenakan kekuatan gempa susulan tersebut sangat kecil. Tsunami akan terjadi di suatu wilayah apabila disertai gempa dengan kekuatan besar di atas 7 magnitudo. Susulan yang terjadi ini hingga saat ini memang gempa-gempa yang bermagnitudo di bawah 4, hingga gempa-gempa bermagnitudo 4 itu tidak dapat membangkitkan energi tsunami. Ya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai berita yang disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait dengan akan adanya tsunami yang melanda kota Ambon, khususnya Maluku pada umumnya. Masyarakat harus tetap waspada dan percaya kepada informasi yang dikeluarkan oleh BMKG dan pemerintah daerah. Rida Raiman, Bambang Yuda Suara melaporkan. Saudara, hingga pagi tadi tercatat sebanyak 738 kali gempa susulan dan 84 gempa yang dirasakan terjadi di Pulau Ambon dan sekitarnya. Kemungkinan gempa susulan masih terus dimonitor oleh pihak Stasiun Geofisika BMKG Ambon. Sejak kejadian gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang kota Ambon Kamis 26 September 2019, hingga kini tercatat gempa susulan sebanyak 738 kali dan gempa yang terasa sebanyak 84 kali. Hal ini diakui staf Seksi Data dan Informasi Stasiun Geofisika BMKG Ambon, Herlina Narwadan. Menurutnya, berbagai sumber gempa yang terjadi di Ambon dan sekitarnya terjadi sekitar zona atau sesar patahan. Kondisi jumlah patahan di Ambon dan sekitarnya cukup rumit dan belum dapat dipastikan jumlahnya. Skala gempa susulan yang terjadi saat ini semakin kecil dengan kekuatan 3 hingga 2 magnitudo. Pihak Stasiun Geofisika akan tetap memantau kemungkinan gempa susulan yang terjadi di Ambon dan sekitarnya. Dari mulai kejadian gempa utama pada tanggal 26 September 2019 dengan kekuatan gempa utamanya 6,8 tetapi dipemuktahirkan menjadi 6,5 sampai saat ini sudah terjadi 738 gempa bumi susulan dengan 84 kejadian gempa bumi susulan yang dirasakan sampai saat ini. Maluku berada di antara pertemuan 3 lempeng benua dan samudra yang saling bertubrukan. Berdasarkan teori lempeng tektonik, aktivitas pergerakan lempeng dikategorikan dalam 3, yaitu konvergen atau bertubrukan, divergen, saling menjauh, dan transformasi. Sementara di Indonesia, pergerakan lempeng lebih banyak pada proses konvergen atau saling bertubrukan. Melki Latusaole dan John Ralahalo melaporkan. Sementara itu, saudara, pasca gempa di kota Ambon Kamis lalu, sebagian siswa belum masuk sekolah karena masih berada di tempat-tempat pengungsian. Pihak sekolah memilih memulangkan siswanya lebih awal untuk mengantisipasi gempa susulan yang masih terjadi dengan skala kecil. Namun di beberapa sekolah, proses belajar mengajar tetap dilaksanakan seperti biasa. Gempa bermagnitudo 6,5 skala Richter yang mengguncang kota Ambon pada Kamis 26 September lalu
masih menimbulkan trauma bagi para pelajar. Di beberapa sekolah tidak terlihat aktivitas belajar mengajar. Sebagian siswa tidak masuk sekolah karena masih berada di tempat-tempat pengungsian. Demikian juga dengan para guru yang hanya sebagian kecil masuk sekolah. Pagi tadi, pihak sekolah memilih memulangkan siswanya lebih awal karena mengantisipasi gempa susulan yang masih terjadi dengan skala kecil. Aktivitas belajar mengajar baru akan dilaksanakan besok hari. Katanya tadi dapat suruh pulang, barang belum bisa ulangan. Kenapa? Mas katanya masih ada guncangan-guncangan tanah goyang sedikit lah. Lalu guru-guru masuk sih? Iya masuk, tapi semua sudah pulang, dapat suruh pulang. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang memulangkan siswanya lebih awal, para siswa sekolah Yayasan Kalam Kudus Ambon begitu antusias menerima pelajaran dari guru mereka. Mereka tidak khawatir dengan adanya gempa susulan yang terjadi dalam beberapa hari ini. Proses belajar mengajar antara siswa dan para guru tetap berlangsung di ruang kelas. Pihak sekolah menggabungkan siswa per kelas untuk menerima mata pelajaran. Proses belajar tetap jalan, instruksi dari semua kepala sekolah. Jadi kelas-kelas itu ada satu jenjang, 3 kelas, maka disatukan supaya proses itu tetap jalan. Dan anak-anak semua saat ini enjoy untuk belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi saat berkunjung ke Ambon menginstruksikan aktivitas sekolah harus kembali normal. Sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dapat menggunakan fasilitas umum lainnya untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Masyarakat Pulau Haruku, Maluku Tengah pasca gempa 26 September lalu mengungsi di hutan dan daerah perbukitan. Hingga hari keempat pasca gempa, belum ada bantuan darurat dari pemerintah kepada masyarakat di Pulau Haruku. Masyarakat di 11 negeri di Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah kini mengungsi di hutan dan daerah perbukitan akibat gempa yang terjadi tanggal 26 September lalu. Hingga hari keempat pasca gempa bumi, belum adanya bantuan darurat dari pemerintah kepada masyarakat Pulau Haruku. Masyarakat di Kecamatan Pulau Haruku 90% mengungsi ke daerah hutan dan daerah pegunungan. Masyarakat meminta pemerintah daerah untuk segera memberikan bantuan tanggap darurat kepada masyarakat di sana karena mereka sangat membutuhkan. Kebutuhan yang mereka perlukan antara lain tenda, pelayanan kesehatan, sembako, pakaian, selimut, MCK, serta susu bagi bayi dan balita. Pemerintah harus membuat salah satu langkah untuk mengupayakan itu bantuan-bantuan dari pemerintah. Katon sekarang ini lagi menunggu. Jadi selama ini 4 hari yang lalu tidak pernah ada bantuan. Sehingga kemarin baru ada sarimis 10 bungkus sama dengan aqua gelas 10 bungkus. Ini bagaimana? Sehingga mengharapkan kepada pemerintah untuk segera bantuan itu pada kami ke Katon punya kem-kem yang ada. Oke, kebutuhan apa yang diperlukan sekarang? Itu kebutuhan yang paling kami butuhkan itu selimut, tenda, kain, pakaian jadi, dan bantuan sembako. Kebutuhan dasar di bidang kesehatan, warga kami yang ada di tenda-tenda ini memerlukan pelayanan obat-obatan untuk penanganan penyakit misalnya batuk, influenza. Nah ini yang sementara ini dipantau di tenda-tenda sudah mulai terasa. Nah di tenda-tenda ini juga ketersediaan fasilitas MCK juga sangat kurang. Dan oleh karena itu masyarakat masih memanfaatkan sungai sebagai sarana MCK. Ada juga MCK yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di sekitar tenda-tenda. Nah itu dimanfaatkan oleh warga-warga pengungsi melaksanakan hajatannya. Camat Kecamatan Pulau Haruku Hafid Latkonsina mengatakan bantuan dari Badan Penanggulangan Daerah yang disalurkan ke masyarakat Pulau Haruku belum sepadan dengan gelombang pengungsi yang mencapai ribuan orang. Karenanya masyarakat meminta adanya perhatian serius dari pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan warga di 11 negeri yang ada di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Terkait setelah peristiwa gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu di Kecamatan Pulau Haruku, kondisi masyarakat sekarang lagi akibat gempa lalu masih merasa khawatir kembali ke rumah,
hampir sebagian besar masyarakat di 11 negeri di Kecamatan Pulau Haruku masih mengungsi di tempat-tempat yang lebih tinggi atau di gunung. Nah, untuk itu masyarakat memang sangat membutuhkan seperti terpal, kebutuhan tikar dan sebagainya, bahan-bahan makanan. Dan alhamdulillah kemarin dari pihak BPBD Kabupaten Maluku Tengah telah menyalurkan bantuan kepada para pengungsi dan sudah secara bertahap nanti akan disampaikan kalau ada bantuan-bantuan berikut dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari instansi lain. Oke. Jumlah total jiwa yang mengungsi di daerah pegunungan kira-kira? Untuk sementara ini data pasti yang kita dapatkan belum semuanya negeri melaporkan, namun boleh saya katakan hampir 90% warga di 11 negeri semuanya mengungsi. Dari Aboru sampai dengan Wasu itu semuanya mengungsi di tempat-tempat yang lebih tinggi, itu jaraknya bisa bervariasi antara 1 sampai 5 kilo. Ya, baik. Untuk menekan psikis dan mental warga pasca gempa di Kecamatan Pulau Haruku, Camat Kecamatan Pulau Haruku Hafid Latukonsina menghimbau warganya untuk tidak terprovokasi dengan berita hoax tentang adanya tsunami. Abu Sahubawa dan Cak Tamaila melaporkan. Saudara, rumah dinas Wakil Gubernur Maluku di kawasan Karangpanjang Ambon mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang kota Ambon Kamis pekan lalu. Dinding dan plafon mengalami keretakan. Pasca gempa yang melanda kota Ambon Kamis pekan lalu mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak tak terkecuali rumah dinas Wakil Gubernur Maluku di kawasan Karangpanjang Ambon. Dinding dan plafon mengalami keretakan. Beruntung ketika kejadian gempa bumi 6,5 magnitudo, rumah dinas belum ditempati oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Oro dan keluarga dalam menjalankan tugas pemerintahan. Rumah dinas tersebut masih sementara direnovasi. Sejumlah warga yang ditemui mengakui saat gempa rumah dinas Wakil Gubernur Maluku bergoyang dan mendengar bunyi retakan yang kuat. Namun mereka belum pasti kerusakan dalam ruang lantaran rumah dinas tersebut terkunci. Walaupun adanya keretakan, warga dari berbagai tempat tetap memilih mengungsi lantaran rumah dinas berada di ketinggian. Selain itu, rumah dinas tersebut juga luas dan aman saat gempa bumi terjadi. Mereka dapat memantau air laut saat tsunami. Panele Tahid melaporkan. Saudara, ratusan pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman masih belum berani masuk gedung pasca gempa besar yang mengguncang kota Ambon pada Kamis 26 September lalu. Sebagian besar pegawai masih beraktivitas di luar gedung. Ratusan pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku memilih berada di luar gedung. Mereka enggan masuk ke dalam gedung karena sebagian dinding bangunan mengalami keretakan akibat gempa bermagnitudo 6,5 skala Richter yang mengguncang kota Ambon pada Kamis 26 September lalu. Sebagian besar pegawai duduk bergerombol di luar gedung. Beberapa orang pegawai terpaksa mengeluarkan peralatan kantor untuk bekerja di luar gedung. Bahkri Talaohu, pegawai kantor Kementerian Agama Maluku, mengatakan keretakan sebagian dinding bangunan membuat mereka takut beraktivitas di dalam gedung. Karena di dalam itu kebanyakan sudah retak. Dia punya dalam kantornya sudah banyak retak, sehingga membuahkan kita itu masuk juga kan sudah merasakan gempa itu karena deras. Akhirnya kita punya batin itu terasanya kurang nyaman. Nah, dari kondisi itulah hari ini, hari Senin, untuk masuk pertama awal daripada hari Senin kegiatan kita, sehingga kita masih di luar saja, sehingga kita lihat kan kondisi kantor yang ada masih karena sudah keretakan banyak, sehingga bukan hanya di luar tapi di dalam pun juga sudah ini, sehingga di dalam itu kelihatan kita tidak bisa untuk mengamankan artinya kondisi lagi. Gempa bermagnitudo 6,5 skala Richter di kota Ambon Kamis lalu membuat gedung kantor Kementerian Agama Maluku yang baru diresmikan tahun lalu oleh Menteri Agama Lukman Hakim mengalami keretakan di sebagian dinding bangunan. Bahkan plafon di gedung kantor itu juga ikut ambruk. Aktivitas perkantoran untuk sementara dialihkan ke gedung Asrama Haji Antara Maluku
DY Heru. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Sementara itu, saudara, sebagian korban gempa masih mengungsi di kediaman rumah dinas Wakil Gubernur Maluku di kawasan Karangpanjang, Ambon. Pos jaga dan ruang satpam dijadikan tempat berlindung bersama keluarga dari bencana. Sejak gempa Kamis pekan lalu, ratusan warga dari berbagai tempat di kota Ambon masih mengungsi di kediaman rumah dinas Wakil Gubernur Maluku untuk menghindar dari musibah yang mematikan. Pos jaga dan ruang satpam di kediaman Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dijadikan tempat tinggal sementara bersama keluarga dari hujan dan panas. Walaupun kondisinya sangat memprihatinkan, mereka tetap bertahan hingga benar-benar Ambon aman dari gempa. Sejumlah warga mengatakan sejak 4 hari lalu mengungsi, mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama penyediaan air bersih. Mereka mengakui rumah dinas Wakil Gubernur Maluku tidak memiliki air bersih untuk kebutuhan mereka. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menyediakan air bersih. Malam, ya bingung kan nggak ada air. Mau buang air susah. Air, butuh air. Makan juga. Udah sih. Selain air bersih, warga juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyiapkan terpal sehingga mereka tidak lagi menempati pos jaga di kediaman rumah dinas Wakil Gubernur. Menjeling sedikit katong dulu, mengintai katong sedikit dulu, katong ada kenapa di sini. Di situ saya katong semua diemper-emper malam-malam, cuma di sini sih ada terpal, di sini ada. Terpal sih ada, ada apapun. Sama sekali. Satu pun tidak mau terpal saja, mau kata mesti bawa KTP segala baru turun di ke bawah lalu angka. Sedangkan katong mau RT sulari kayak putih. Katong mau pi angka keterangannya. Pandele Tahid melaporkan. DPRD mendesak pemerintah Provinsi Maluku untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Hal itu dikarenakan pasca gempa berkekuatan 6,5 magnitudo. Sebagian besar masyarakat yang di lokasi pengungsian belum tersentuh dengan bantuan. Pasca gempa berkekuatan 6,5 magnitudo yang mengguncang Ambon, Maluku Tengah, dan SBB menyebabkan ribuan masyarakat mengungsi. Lokasi pengungsian sebagian besar berada di wilayah pegunungan. Saat melihat langsung pengungsi di lokasi Tulehu, Wai, dan Liang, pimpinan dan anggota DPRD Maluku mendapatkan fakta kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya diterima oleh pengungsi. Atas dasar itu, DPRD Maluku mendesak pemerintah provinsi untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi. Desakan DPRD itu disampaikan pimpinan sementara Ketua DPRD Maluku Luki Watumuri dalam rapat bersama dengan pemerintah Provinsi Maluku Sabtu kemarin. Selain kebutuhan dasar, DPRD Maluku juga mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang telah tanggap dan cepat bergerak memenuhi kebutuhan dasar yang disuarakan pengungsi di lokasi pengungsian. Nah, ada 10 poin yang tadi kita sepakati dalam rapat itu. Yang pertama itu soal sosialisasi, yang kedua itu adalah kebutuhan mendesak, termasuk dalamnya itu soal obat-obatan, MCK dan sebagainya, harus diperhatikan untuk menjaga kebutuhan masyarakat. Yang ketiga itu adalah anggaran yang terbatas dalam APBD. Kalau diperlukan Dewan untuk menyetujui anggaran sebelum dibicarakan dalam APBD, segera ajukan dan kita akan membahasnya untuk menyetujui. Yang berikut lagi kita bicarakan soal data-data yang terbaru, data terkini tentang jumlah pengungsi tiap titik berapa, yang meninggal berapa, lalu kebutuhan-kebutuhan mereka seperti apa, itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga beberapa yang lain. Menindaklanjuti desakan DPRD Maluku itu, PLT Sekda Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan saat ini pemerintah Provinsi Maluku lebih memfokuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi. Bahan makanan bagi pengungsi yang disiapkan pemerintah Provinsi Maluku tersedia dalam jumlah yang cukup. Pemerintah siap menyalurkan kebutuhan dasar tersebut ke lokasi pengungsian yang sebagian besar berada di wilayah pegunungan. Hasil koordinasi kami kemarin dengan para stakeholder ini sudah membuah hasil. Masyarakat paling butuh selimut, tenda, kemudian bahan makanan bayi, kemudian perlengkapan perempuan dan wanita dan seterusnya hari ini. Sehingga
atas bantuan banyak pihak tentunya, ada pihak pos, kemudian pihak kargo, itu beberapa logistik sudah ada di sini. Nah, yang kedua, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu percaya informasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bahan makanan sampai hari ini pun stoknya tersedia lebih dari cukup. Bahkan itu ada kapal Temas masuk, itu persiapan juga lebih dari cukup. Jadi tidak perlu sampai menumpuk barang atau beli yang berlebihan karena nanti kehabisan barang dan seterusnya. Itu tidak ada seperti itu. Pertamina pun sudah menjamin bahwa stok ketersediaan bahan bakar minyak pun tersedia semuanya. Jadi ini yang kami harapkan para pimpinan terutama di negeri, di desa, kemudian para raja, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda bisa mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Bantuan bagi korban gempa di Ambon, Maluku Tengah, dan Seram bagian Barat terus berdatangan di kota Ambon, baik yang dibawa via udara maupun laut. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Lantamal 9 Ambon menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Pulau Ambon berupa sembako, air mineral, dan susu bayi. Komando Armada 3 Sorong melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 9 menyalurkan bantuan untuk korban gempa di Pulau Ambon di lokasi pengungsian Gunung Jumat, Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Komandan Lantamal 9 Laksamana Pertama TNI Budi Purwanto, didampingi Ketua Korcap 9 Daerah Jala Senastri Armada 3. Pejabat Negeri Tial Salim Rolobesi menerima bantuan tersebut. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Koarmada 3 Sorong dan Lantamal 9 Ambon untuk meringankan beban masyarakat, khususnya korban bencana gempa bumi bermagnitudo 6,5 yang terjadi 26 September lalu. Kita memberikan bantuan buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, meskipun tidak seberapa, namun kita berharap bahwa ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Negeri Tial ini. Kita juga rencana ke depan akan berkoordinasi lebih lanjut baik dengan Bapak Raja Negeri Tial maupun BPBD Provinsi Maluku. Apa-apa yang dapat kami kerjakan, dapat kami bantu untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita di Negeri Tial ini. Negeri Tial merupakan salah satu wilayah terdampak gempa cukup parah. Terdapat 785 kepala keluarga yang ada di negeri ini. Sekitar 4.000 warga mengungsi di Gunung Jumat, Negeri Tial, Kabupaten Maluku Tengah. Selain di Negeri Tial, bantuan diberikan juga kepada masyarakat di Negeri Kairatu, Seram bagian Barat. Christian Sipahelut, Edmond Tupan melaporkan. Penyaluran bantuan bagi pengungsi gempa yang dilakukan pemerintah daerah belum seluruhnya menyentuh para pengungsi. Selama 4 hari, masyarakat Liang Lekong yang terkena dampak gempa belum tersentuh dengan bantuan. Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo yang mengguncang kota Ambon, Maluku Tengah dan Seram bagian Barat Kamis pekan lalu ikut memporak-porandakan rumah milik masyarakat di Dusun Liang Lengkong, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Di Dusun Liang Lengkong ada kurang lebih 30 rumah penduduk yang rusak parah. Namun sangat disayangkan sampai hari keempat pasca gempa, masyarakat di Dusun Liang Lengkong belum tersentuh dengan bantuan dari pemerintah. Keluhan masyarakat Liang Lengkong itu disampaikan saat Majelis Talim Ar-Ruhud Jadid mengunjungi mereka dan memberikan bantuan sembako minggu kemarin. Kehadiran ibu-ibu Majelis Talim Ar-Ruhud Jadid di Dusun Liang Lengkong disambut sukacita oleh masyarakat. Ketua Majelis Talim Ar-Ruhud Jadid, Nyonya Ayu Hasanusi mengatakan kedatangan Majelis Talim Ar-Ruhud Jadid ini merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat Liang Lengkong yang mengalami musibah gempa beberapa waktu lalu. Selain memberikan bantuan, Ketua Majelis Talim Ar-Ruhud Jadid, Nyonya Ayu Hasanusi bersama pengurus dan anggota juga melihat langsung kondisi rumah masyarakat Liang Lengkong yang hancur akibat gempa. Sebagian besar rumah yang hancur tersebut sudah tidak layak lagi untuk ditempati.
Selain mengunjungi masyarakat Dusun Liang Lengko, Majelis Taklim Ar-Ruhul Jadid juga memberikan bantuan yang sama kepada masyarakat Liang dan Dusun Wailusung. Di Desa Liang, bantuan sembako disalurkan melalui posko bencana. Akibat gempa, masyarakat Liang harus mengungsi di pegunungan dengan jumlah pengungsi mencapai 17.471 jiwa. Sementara di Dusun Wailusung terdapat 37 rumah rusak berat dan korban jiwa 2 orang meninggal dunia, serta 4 luka-luka yang kini sementara dirawat di rumah sakit. Frida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kementerian BUMN Republik Indonesia menginstruksikan seluruh BUMN di Maluku untuk peduli terhadap warga Maluku yang terkena dampak gempa. Kementerian BUMN Republik Indonesia telah menunjuk PT Wijaya Karya selaku distributor bantuan ke masing-masing kabupaten yang terkena dampak gempa. Kepala Perum Bulog di Maluku, Asmil, mengatakan sebagai salah satu BUMN yang ada di Maluku, pihaknya telah mendistribusikan bantuan beras sebanyak 11 ton beras sejak hari pertama gempa. Bantuan tersebut diserahkan ke pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk disalurkan ke para pengungsi. Sementara hari ini Perum Bulog di Maluku kembali memberikan bantuan kurang lebih 153 juta kepada pengungsi di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten SBB, dan Kota Ambon. Menurut Asmil, bantuan tersebut akan dikoordinir oleh PT Wijaya Karya. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk barang. Ditambahkan, bantuan kepada pengungsi terdampak gempa akan didistribusikan oleh PT Wijaya Karya yang kemudian diserahkan ke BPBD Kabupaten SBB, Maluku Tengah, dan Kota Ambon untuk dibagi kepada para pengungsi. Ongenimba Junaidi Asril melaporkan. PT Wijaya Karya Persero Tbk menginisiasi pendirian posko induk penyaluran bantuan BUMN hadir untuk negeri tanggap bencana gempa Ambon. Posko yang terletak di Desa Wayame Ambon ini didirikan menyusul dipercayanya PT Wika oleh Kementerian BUMN sebagai koordinator tanggap bencana. Keberadaan posko induk tanggap bencana yang didirikan PT Wijaya Karya adalah untuk memastikan semua bantuan yang dihimpun dari PT Wika maupun perusahaan BUMN lain dapat dikelola dengan baik dan disalurkan tepat sasaran. Untuk penyaluran bantuan, PT Wijaya Karya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku maupun pemerintah daerah untuk mengidentifikasi titik-titik penyaluran sekaligus jenis bantuan yang dianggap mendesak untuk segera dipenuhi. Hingga hari ini bantuan terus berdatangan dan disalurkan oleh perusahaan BUMN yang mana sebagian besarnya berupa sembako, tenda, terpal, dan selimut. Bantuan-bantuan ini sangat dibutuhkan utamanya oleh para korban yang berada di lokasi pengungsian akibat rumah mereka hancur dan tidak layak lagi dihuni. Aktivitas penyaluran bantuan dipantau langsung oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN dengan 3 wilayah administratif yang terdampak, yakni Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram bagian Barat. Diharapkan bantuannya dapat disalurkan secara merata. Saat ini posko sudah ada lebih dari 14 posko, yaitu posko di induk di Liliang 3.729 KK, posko induk Wainai 300 KK, posko induk Winuru, posko Harua, posko Dusun Hurun, posko induk SMP 3, posko induk Batu 2 Waai, posko induk Hila, posko induk Desa Laihari, posko induk Negeri Hatumari, posko Negeri Haru. Ongenimba Junaidi Asril melaporkan. Komunitas Gojek di wilayah Kota Ambon melakukan penggalangan dana untuk korban gempa. Aksi penggalangan dana dilakukan di SPBU Kebun Cengkeh Minggu sore.
Aksi solidaritas untuk korban gempa dilakukan oleh komunitas Gojek di SPBU Kota Ambon Minggu sore. Mereka melakukan penggalangan dana secara sukarela bagi warga yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak. Dalam aksi tersebut, tidak sedikit warga memberikan sumbangan secara sukarela di dalam kotak amal yang disediakan. Rustam, salah satu komunitas Gojek, mengatakan penggalangan dana merupakan aksi solidaritas untuk membantu warga yang terkena musibah gempa bumi di Kota Ambon dan Maluku Tengah. Aksi penggalangan dana akan melibatkan seluruh komunitas Gojek di seluruh Indonesia melalui aplikasi yang disediakan. Ini insya Allah masih berlanjut terus, kita masih pakai aplikasi juga. Nanti hari Senin, insya Allah hari Senin itu aplikasi kita sudah jalan. Bukan hanya di Kota Ambon, tapi seluruh Indonesia bisa sumbang melalui aplikasi Grab. Gempa yang melanda Ambon dan Maluku Tengah merupakan duka bangsa Indonesia. Aksi solidaritas merupakan wujud kepedulian untuk membantu mereka yang membutuhkan serta meringankan beban para korban gempa yang masih ada di tempat pengungsian. Panile Tahid melaporkan. Saudara, puluhan pemuda yang tergabung dalam berbagai aliansi kepemudaan menggalangkan dana untuk korban gempa di Ambon dan Maluku Tengah. Aksi galang dana itu dilakukan dalam bentuk orasi di sejumlah ruas jalan di kawasan Kebun Cengkeh. Sejumlah pemuda dari Ikatan Pemuda Pelajar Sirisori Islam menggelar aksi solidaritas untuk korban gempa di Maluku. Penggalangan dana sukarela tersebut dilakukan di sejumlah titik keramaian di kawasan jalan di Kebun Cengkeh, Ambon. Koordinator aksi Ikatan Pemuda Pelajar Sirisori Islam, Badarudin Kaplale, menyatakan duka masyarakat korban gempa merupakan duka semua masyarakat Maluku. Gempa bermagnitudo 6,5 membuat masyarakat setempat membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak. Aksi solidaritas merupakan wujud kepedulian untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dikatakan dana yang terkumpul selanjutnya akan disalurkan kepada korban gempa dalam bentuk uang tunai maupun bantuan lainnya. Aksi hari ini katong dari Ikatan Pemuda Pelajar Negeri Sirisori Islam. Ini katong ada galang dana untuk membantu korban-korban gempa yang ada di Kecamatan Salautu dan juga di Pulau Seram di Kairat. Di sini katong sebagai anak cucu Maluku punya budaya hari rasa di terasa. Jadi katong sebagai anak cucu Maluku punya kesadaran, punya rasa bahwa masyarakat yang terdampak gempa itu bukan cuma hanya mereka yang rasakan duka dan luka, tapi juga katong sebagai anak cucu Maluku punya rasa bahwa katong juga merasakan bahwa dong yang terluka, katong juga merasakan luka, dong yang merasakan duka, katong juga merasakan duka. Aksi solidaritas di sepanjang jalan utama di Kota Ambon mengundang keprihatinan dari warga Kota Ambon. Tidak sedikit warga menyalurkan bantuan secara sukarela melalui kotak yang disediakan. Bantuan dari warga Kota Ambon akan disalurkan kepada warga yang kini menempati tempat-tempat pengungsian. Bantuan dari warga Kota Ambon sangat membantu mereka dalam meringankan penderitaan yang mereka alami. Panile Tahid melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku akan gencar melakukan sosialisasi gempa dan tsunami kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut akan melibatkan seluruh siswa sekolah yang ada di Kota Ambon. Dalam rangka mempersiapkan masyarakat untuk mandiri dalam menghadapi gempa dan tsunami, pemerintah Provinsi Maluku mulai hari Senin akan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan itu dalam bentuk menyebarkan informasi berupa pengumuman di media hingga pemberitahuan di lampu merah yang ada di Kota Ambon. Sosialisasi gempa dan tsunami yang dilakukan itu menindaklanjuti masukan yang disampaikan pimpinan dan ketua-ketua fraksi DPRD Maluku dalam rapat bersama dengan pemerintah Provinsi Maluku Sabtu kemarin. PLT Sekda Maluku Kasrul Selang mengatakan sosialisasi terkait dengan kesiapan masyarakat menghadapi gempa dan tsunami akan melibatkan seluruh siswa sekolah di Maluku. Langkah sosialisasi yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mempersiapkan masyarakat untuk siap menghadapi gempa dan tsunami serta langkah-langkah penyelamatan. Nah, tadi dari teman-teman dari Dewan sudah mengusulkan membuat leaflet, pasang baleho, bahkan di traffic light. Ini akan kita tindak lanjuti, bahkan kita akan mengerahkan semua anak-anak sekolah. Insya Allah di hari Senin ini semua anak sekolah SMP, SMA untuk membagi leaflet,
kemudian di RRI juga kita hampir tiap jam kita mempublikasikan bagaimana sih cara kalau menyelamatkan kalau ada gempa, bagaimana gejala-gejala tsunami dan seterusnya. Yang pasti kami pemerintah daerah dengan semua stakeholder dari tingkat kabupaten dan seterusnya, mari kita bergandeng tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Yang penting pelana atau kebutuhan dasar dari masyarakat dari hari ke hari kita akan perbaiki dan menyiapkan untuk masyarakat ya. Selain melakukan sosialisasi, pemerintah Provinsi Maluku juga telah membentuk posko penanganan masalah pengungsi pasca gempa. Posko tersebut berlokasi di kantor gubernur dan dibuka selama 24 jam. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Provinsi Maluku telah menetapkan 14 hari masa tanggap darurat bencana gempa. Selama masa tanggap darurat, pemerintah provinsi akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Masa tanggap darurat bencana gempa telah ditetapkan selama 14 hari. Selama masa tanggap darurat, pemerintah Provinsi Maluku akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian. Hal itu disampaikan PLT Sekda Maluku Kasrul Selang. Menurut Selang, masa tanggap darurat bencana gempa akan diperpanjang sampai 2 kali sambil melihat situasi. Pemerintah Provinsi Maluku juga telah mengantisipasi timbulnya berbagai penyakit lokasi pengungsian dengan menetapkan tenaga dokter dan obat-obatan yang cukup. Masa tanggap darurat itu kita akan 14 hari dari kejadian kemarin. Nah, sambil melihat situasi itu kita bisa perpanjang 2 kali, 3 kali. Setelah itu baru kita masuk ke rehab rekonstruksi. Jadi yang tahap pertama ini untuk kebutuhan Ya, makan betul. dulu, Pak, untuk Kita penanganan tanggap darurat ini kan yang pertama itu biasalah. Hari pertama pasti kebutuhan bagaimana makan dan sanitasi. Tapi begitu hari ketiga itu sudah mulai banyak penyakit yang timbul. Ini juga kita sudah mengantisipasi dari kesehatan. Pemerintah Provinsi Maluku juga mendapat bantuan tenaga dokter dari Manado. Mereka akan membantu pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian yang ada di Kota Ambon, Maluku Tengah, dan Seram bagian Barat. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Informasi lainnya, saudara mahasiswa dari 3 universitas di Kota Ambon yang menggelar aksi demo damai memaksa masuk ke gedung DPRD Maluku Senin pagi. Namun keinginan mahasiswa tersebut dihadang oleh aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di gedung DPRD Maluku. Mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Kota Ambon, masing-masing Unpati, Darussalam, dan Setia Alaska hari ini menggelar demo damai di kantor DPRD Maluku. Aksi demo damai yang dilakukan tersebut dalam rangka menyuarakan penolakan terhadap revisi undang-undang yang menjadi isu nasional. Pada awalnya aksi demo damai ini berjalan aman dan lancar. Namun massa mahasiswa mendesak masuk ke gedung DPRD Maluku dengan mendorong pagar gedung tersebut. Namun aksi itu tidak berhasil karena mereka dihadang oleh aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di gedung DPRD Maluku. Setelah melakukan negosiasi dengan pimpinan dan anggota DPRD Maluku serta aparat kepolisian, massa mahasiswa akhirnya diperbolehkan masuk ke halaman kantor DPRD guna menyampaikan aspirasi mereka. Saat menyampaikan orasi di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Maluku, perwakilan mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Maluku menegaskan kehadiran mereka di DPRD Maluku ini murni untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penolakan revisi undang-undang yang menjadi isu nasional. Massa mahasiswa menjamin aksi demo yang dilakukan ini bebas dari tindakan anarki. Hal itu dibuktikan dengan aksi demo yang berlangsung aman dan tertib. Aksi demo damai massa mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Kota Ambon ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Frida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Saudara, guna meningkatkan minat dan bakat dalam olahraga dan seni, Politeknik Negeri Ambon menggelar kegiatan Pekan Olahraga dan Seni. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan Disnatalis ke-32 Politeknik Negeri Ambon yang akan berlangsung pada 5 Oktober mendatang.
Pekan Olahraga dan Seni memang sudah tidak asing lagi di kalangan dunia pendidikan. Politeknik Negeri Ambon dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi mahasiswa menggelar Porseni yang dicanangkan Senin pagi. Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dedi Mairuhu MM mengatakan, Pekan Olahraga dan Seni merupakan sebuah wadah untuk menyalurkan minat, bakat maupun hobi oleh mahasiswa dan pegawai. Menurutnya selain meningkatkan minat dan bakat, Porseni ini juga menjadi media dalam meningkatkan kebersamaan antar dosen, mahasiswa maupun pegawai. Mairuhu mengakui melalui Porseni pihak fakultas bisa menjaring bibit terbaik dalam bidang olahraga guna mengikuti berbagai ajang bergengsi tingkat mahasiswa. Porseni ini akan diakhiri dengan kegiatan puncak yakni Dies Natalis ke-32 Politeknik Negeri Ambon yang berlangsung pada tanggal 5 Oktober mendatang. Ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kebersamaan, meningkatkan kualitas, meningkatkan prestasi daripada mahasiswa maupun juga untuk kebersamaan dengan seluruh pegawai dan mahasiswa. Artinya bahwa kegiatan ini akan kita laksanakan dalam setiap tahun. Setiap tahun merupakan agenda dari Politeknik Negeri Ambon, yang mana pertama bahwa kita akan membutuhkan bibit-bibit baru terkait dengan prestasi di bidang seni dan olahraga khususnya kepada mahasiswa. Dan kita juga mengasah daripada bakat dan potensi daripada pegawai yang selama ini terpendam mungkin bisa dikeluarkan dalam event-event Porseni di tahun 2019 saat ini. Sementara itu, Ketua Panitia Porseni Politeknik Negeri Ambon tahun 2019, Semi Papilaya mengatakan, melalui kegiatan ini, kebersamaan di antara sivitas akademika dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, Porseni Politeknik Negeri Ambon bertujuan mencari potensi-potensi mahasiswa berbakat dalam olahraga maupun seni. Yang jelas di tahun 2009 kita bikin sesuatu yang baru karena ini awal untuk disiapkan panitia dari setiap jurusan maupun setiap unit. Maka tahun 2019 ini jurusan teknik sipil sebagai tuan rumah dengan berbagai jenis mata lomba dalam rangka menyusun hari ulang tahun Politeknik Negeri Ambon yang nanti dilaksanakan di tanggal 5 Oktober tahun 2019. Tujuan daripada kegiatan Porseni ini untuk mempersiapkan potensi daripada mahasiswa Politeknik Negeri Ambon dalam rangka mengikuti kegiatan Porseni di tingkat nasional, tapi juga membangun kebersamaan, membangun persekutuan baik antara internal mahasiswa dengan manusia, dengan mahasiswa, tapi juga antara pegawai dengan dosen, bahkan sivitas akademika. Itu tujuan daripada Porseni. Berbagai kegiatan lomba digelar dengan melibatkan mahasiswa dan dosen maupun pegawai. Kegiatan lomba ini antara lain goyang kakak enda, gawang mini putra-putri, tenis meja, lari 100 meter, dan lomba tarik tambang. Melki Latusahole dan John Ralalo melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Hari Ini, edisi Senin 30 September 2019. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan saudara dan sampai jumpa.